Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan kembali menyelesaikan tugas selanjutnya pada pelatihan Sagu Sanop MIT APPK PPS ya, MIT APPS Inventor. Di sini langkah yang pertama kita harus menyediakan dulu untuk bahan-bahannya. Yang pertama kita harus membuat backgroundnya ya. Yang kedua kita harus menyiapkan foto, nantinya akan kita upload nantinya di sini. Dan selanjutnya tentunya kita harus sudah mempersiapkan data-data apa saja yang akan kita tampilkan nanti, akan kita buat dalam aplikasi ini. Jadi untuk langkah yang pertama, coba kita lihat di bagian paling kiri itu terdapat Start New Project. Jadi kalau kita ingin membuat project baru, harus kita mengklik Start New Project. Oke. Baik, di sini karena saya mau membuat aplikasi baru, yaitu data diri. Jadi saya akan memulai dengan membuat project baru dengan mengklik Start New Project. Oke, kita diarahkan untuk membuat nama project. Oke, nama project di sini adalah Data Guru. Data Guru. Ya, kita okekan. Oke, kita menunggu untuk membuka daripada halaman kerja kita. Ya, sekarang sudah terbuka untuk halaman kerja. Baik, di sini saya akan membuat ada 5 screen, yang dimana screen 1 akan saya isikan dengan beranda atau halaman awal. Untuk screen 2 nantinya saya akan membuatkan data diri saya. Untuk bagian screen 3 nantinya saya isikan dengan pekerjaan saya. Dan bagian yang keempat nantinya saya akan isi dengan riwayat pendidikan. Dan bagian yang screen yang terakhir, yaitu yang kelima, nantinya kita akan isi dengan kontak ya. Kontak maksudnya nantinya nomor HP, email yang bisa dihubungi begitu. Oke, kita lanjutkan di sini dulu untuk bagian screen yang 1. Dan tadi saya sudah bilang bahwa kita perlu menyiapkan background ya. Di sini background sebagai daripada pedoman kita. Di sini coba kita lihat di bagian viewer yang terdapat di atas pada layar HP atau Android yang diberikan oleh aplikasi daripada app Inventor ini, yaitu di bagian viewer. Kita lihat di sini di bagian font. Di sini ada font CC, jadi kita menggunakan font CC. Yang dimana di sini untuk membuat backgroundnya, untuk widthnya nantinya saya akan menggunakan 505 sebagai ukurannya, dan untuk height-nya nantinya untuk saya gunakan adalah 320 ya. Oke, di sini karena saya sudah menyiapkan untuk background daripada screen 1, jadi tinggal saya upload saja dengan cara di sini kita lihat di bagian sebelah kanan, paling kanan, itu terdapat bagian properties. Jadi untuk memasukkan backgroundnya itu kita geser ke bawah. Di sini terdapat adalah background image. Di situlah kita memasukkan atau mengupload daripada gambar yang telah kita sediakan untuk sebagai latar belakang atau backgroundnya ya. Oke, kita arahkan di sini. Di sini saya sudah menyiapkan untuk background daripada untuk halaman awal atau berandanya ya. Untuk background yang saya gunakan adalah yang seperti ini ya. Saya sudah menyiapkannya.
Selanjutnya untuk di bagian ini juga, di bagian screenshot juga, ini kita harus memperhatikan properties ya. Kita mulai dari awal. Jadi about screen saya cukupkan demikian saja. Selanjutnya yang perlu kita bedomani adalah allegiance horizontalnya. Saya akan meletakkan semuanya apa yang nantinya akan berada di tengah ya. Jadi untuk allegiance vertikalnya di tengah juga, jadi harus seimbang ya. Saya akan membuat dia seimbang. Selanjutnya terus kita geser terus ke bawah, masih ke bawah, masih kita mengarahkan langsung ke title. Di sini masih tertera screen ya, screen 1. Jadi saya akan ganti menjadi beranda. Oke. Coba kita lihat di sini. Sekarang tadinya di bagian Android yang tertera pada gambar ini itu tadinya screen 1, sekarang sudah berubah ya menjadi beranda. Mungkin demikian. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita mengarahkan ke bagian layout dulu. Di bagian layout ini saya akan menggunakan horizontal yang paling atas, horizontal arrangement ya. Yang ini saya akan menggunakan 2 ya, dimana nantinya saya akan membuat tombol kliknya ini ada 4 ya. Ada 4 ya. Sebagai tombolnya di sini nanti kita arahkan ke user interface. Di sini kita akan tarik, klik buton, tahan lama, tarik, kita geser dan kita letakkan ke dalam horizontal untuk kita pindahkan dulu yang horizontal satunya di atas ya. Untuk yang ini kita tarik, kita letakkan ke dalam ya, kita masukkan butonnya ke dalam horizontal adjustment yang pertama tadi ya, 1 2. Selanjutnya jangan salah, nantinya pas membuat blok ya. Jadi ini bagian 1, bagian 2. Selanjutnya bagian horizontal arrangement yang kedua sama kita masukkan juga di sini ya, 1 2 ya. Oke, 3 4 pas. Selanjutnya yang saya perlukan di sini untuk membuatnya, yang pertama saya membutuhkan pertama image, yang kedua label, dan selanjutnya lagi image juga sebagai pedoman kita ya. Selanjutnya oke, untuk image yang bagian yang kedua ini yang paling atas, jadi ini saya akan gunakan satu logo. Bisa menggunakan logo, bisa juga kita menggunakan gambar-gambar yang lain, tapi di sini saya akan coba menggunakan logo ya. Saya akan menggunakan logo Kemenak saja ya, kita oke. Untuk ukurannya saya ganti di sini, saya akan cantumkan 20. Untuk yang height kita masukkan 20. Untuk bagian dari weight-nya saya akan cantumkan coba 40. Bagaimana bentuk gambarnya? Oke. Jadi selanjutnya untuk bagian image yang selanjutnya di bawah itu akan saya kasih foto saya ya. Di sini saya sudah juga menyiapkan foto.
Saya kasih foto di sini, bukan, apakah di pixel, bukan. Oke, di download ya, terletak di download ya. Oke, kita oke. Iya, untuk ukurannya kita ganti. Di sini untuk bagian height-nya kita coba kasih 10. Untuk bagian height-nya kita kasih 10. Untuk bagian wedge-nya kita ganti dengan 25. Oke. Selanjutnya itu bagian labang. Di sini kita rubah dulu hurufnya ya. Dengan di bagian properties kita lihat di sini ada font size. Jadi di sini kita atur ukurannya. Di sini saya akan mengatur besaran hurufnya adalah 20. Dan saya akan pertebalkan dengan cara mengklik font bold. Selanjutnya untuk bagian teksnya kita ganti. Jadi di sini saya akan membuat data guru kemanakah saja. Oke. Selanjutnya kita sudah menyeting untuk yang 3. Selanjutnya saya akan menyeting di bagian butonnya lagi. Jadi yang pertama kita fokus ke horizontal arrangement 1 dulu. Di bagian horizontal arrangement 1, jadi saya akan posisikan bahwa arrangement horizontalnya ini di tengah dan arrangement vertikal juga di tengah. Untuk background colornya saya kosongkan atau non. Untuk ukuran daripada ini saya kasih di sini 10 saja. Untuk height-nya 10 dan untuk weight-nya 100. Oke, kita oke kan. Selanjutnya kita menuju ke buton. Untuk buton ini kita arahkan ke bawah dulu. Kita isikan teksnya dulu. Di sini saya akan kasih data diri. Ya, data diri. Untuk ukuran height-nya saya kasih 10. Untuk weight-nya saya gantikan dengan 40. Untuk hurufnya saya pertebal dengan mengklik font bold. Dan untuk background color daripada buton satunya saya kasih warna blue atau biru ya. Selanjutnya untuk text colornya saya ganti putih. Nah, selanjutnya kita mengarahkan ke buton 2. Sama untuk backgroundnya saya kasih biru. Di sini saya akan mempertebalkan hurufnya dengan mengklik font bold. Untuk ukurannya kita lihat dulu biar sama. Ya, masih tetap 14. Untuk height-nya saya kasih sama, itunya 10. Untuk weight-nya kita kasih di sini 40. Untuk text colornya saya kasih pekerjaan di sini.
pekerjaan. Untuk text colornya warna putih. Oke, sudah di bagian horizontal arrangement 1. Kemudian kita menuju ke horizontal arrangement 2. Untuk bagian arrangement 2, kita pastikan juga sama, posisinya harus di tengah. Dan untuk background colornya kita nonkan. Selanjutnya yang ini, untuk yang height-nya kayak saya kasih 10. Untuk wedge-nya saya kasih 40. Oke. Oh, untuk wedge-nya bukan 40 tapi 100 ya. Oke, sudah kita menyetingkan bagian horizontal arrangement 2-nya. Selanjutnya kita menyeting bagian button 3. Untuk button di sini untuk back colornya kita kasih biru. Saya akan mempertebalkan hurufnya. Selanjutnya untuk ukuran hurufnya cukup 14. Untuk height-nya sini saya cantumkan 10 saja. Untuk weight-nya kita kasih 40. Untuk image-nya biar kosong saja. Selanjutnya untuk button 3-nya ini, untuk teksnya diganti dengan riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan. Oke, untuk teks colornya kita kasih warna putih. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke button 4. Untuk button 4, untuk back colornya kita kasih warna biru. Fontnya kita pertebalkan font bold. Untuk ukuran daripada buttonnya, height-nya itu 10. Untuk weight-nya di sini 40. Selanjutnya untuk teksnya atau nama dari buttonnya saya ganti dengan kontak. Terus untuk teks colornya warna putih. Oke, sampai di sini saya rasa cukup dulu untuk bagian designnya. Kemudian kita mengarahkan ke blok, Jadi untuk blok ini cukup kita mengarahkan, mengaturnya di bagian blok saja. Di sini untuk blok 1, apabila diklik blok 1, itu akan membuka screen di bagian 2. Dengan caranya kita klik button satunya dan kemudian kita arahkan ke kontrol, dan selanjutnya kita cari di sini untuk membuka screen-nya. Jadi klik kontrol tadi. Di sini kita ambil, bukan yang ini. Kita mulai ke kontrol, terus turun ke bawah. Kontrol, open another screen name. Apabila diklik 1, maka dia akan membuka. Saya sudah membuat screen 2 belum ya. Oke, kita kembali ke designernya dulu ya. Kita tambahkan dulu. Oke, tambahkan lagi. Tunggu dulu. Ya, screen 3 sampai 5 ya. Oke, 4.
tambahkan lagi dengan cara mengklik add screen-nya untuk menambah daripada screen-screen-nya. Oke, sampai 5. Kita cek. Ya, sudah 5. Oke, kita kembali ke screen 1 dulu. Kita kembali ke blog. Jadi apabila diklik button 1, nanti dia akan membuka screen 2, yaitu data diri tadi. Selanjutnya kita klik button 2. Kita atur di sini. Apabila diklik ini button 2, nanti dia akan mengarahkan ke dengan cara kita klik dulu kontrol. Dia akan mengarah ke dia akan mengarah ke screen 3 ya. Selanjutnya untuk button 3 itu sama ya, sama seperti button 1 2. Jadi apabila diklik button 3, kita kembali di sini kontrol, dia akan membuka screen dari ini 4. Oke. 4. Selanjutnya ke button 4. Apabila diklik dengan button 4, oke. Apabila diklik button 4, nantinya kita arah ke kontrol dulu. Dia bisa mengontrol nantinya. Dia akan membuka screen 5. Oke, 5. Oke. Sebatas ini untuk pengaturan dari blok daripada screen 1, yaitu bagian beranda ya. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya nantinya kita akan ke arah screen 2. Oke, selanjutnya kita akan mengarahkan ke screen 2 atau mengeset di bagian screen 2 lagi. Untuk screen 2 ini akan berisikan data diri saya sendiri. Di sini itu yang pertama, saya akan mengatur properties untuk screen dulu. Untuk allegiance horizontalnya center, yang kemudian untuk allegiance vertikalnya juga center. Untuk backgroundnya kita ganti. Di sini saya sudah menyiapkan backgroundnya. Oke, kita buka pixel. Oke. Ya, oke. Selanjutnya terus ke bawah. Untuk title di sini saya akan ganti dengan data diri. Data diri. Ya. Oke. Sudah di set. Selanjutnya sini saya akan mengisi nantinya dengan pertama kita klik layout horizontal arrangementnya. Ini saya menggunakan 2 untuk mengisi daripada horizontal arrangementnya. Kita ke arah ke unsur interfaknya dulu, tarik butonnya, masukkan ke dalam horizontal 1 2, selanjutnya yang terakhir. Oke,
sama seperti yang tadi ya. Selanjutnya di bagian ini saya tidak menggunakan image, namun saya akan menggunakan label. Label 1 akan label 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, terakhir. Ya, oke. Di sini saya akan menggunakan ada 7 label dan 3 buton. Untuk di bagian mengisi bagian screen 2 itunya data diri. Oke, kita arahkan yang pertama yaitu teks 1. Teks dari label 1 ya. Untuk bagian ini kita pertebalkan dengan mengklik font bold di bagian properties. Dan untuk yang ketiga juga itu kita font ya. Dan yang terakhir di bagian yang kelima saya akan mempertebalkannya. Baik, kita kembali ke bagian text for label yaitu label 1 ya. Di sini di label 1 saya akan mencantumkan di sini sebuah keterangan ya, nama sebagai pemandu ya. Yang selanjutnya di bagian teks 3 saya akan mengganti nama labelnya ini menjadi tempat tanggal lahir. Oke, tempat tanggal lahir. Selanjutnya bagian teks for 5. Di sini saya akan menggantikan bidang studi saja. Oh, bukan. Mata pelajaran saja. Mata pelajaran. Oke. Untuk mengisi bagian teks for label 2 atau label 2, di sini saya akan mencantumkan nama saya sendiri. Oke. Selanjutnya tempat tanggal lahir itu pada teks for label 4. Saya akan mencantumkan tempat tanggal lahir saya. Oke. Untuk bagian teks for label 6 mata pelajaran, maksudnya ini mata pelajarannya yang diajar. Saya akan cantumkan di sini matematika. Untuk teks for label yang ke-7 di sini saya tidak akan mengisi dengan teks apapun di sini. Cuma saya akan membuat dia berbentuk spasi, jadi ukurannya saja. Jadi di bagian height-nya saya kasih di sini 10. Bagaimana? 10. Oke. 10. Baik, kita menuju ke horizontal arrangement. Jadi di sini di bagian button 1. Di sini saya akan mengatur di bagian propertiesnya. Yang pertama font boldnya itu saya pertebalkan. Untuk background colornya saya kasih warna biru atau blue. Selanjutnya untuk teksnya di sini saya akan membuat kembali. Oke.
kembali. Oke. Untuk teks buton 5 di sini untuk background colornya masih biru. Saya akan mempertebalkan hurufnya dengan mengklik font bold. Selanjutnya untuk bagian di sini, di bagian teks buton 2 saya ganti namanya dengan berikut. Oke. Untuk teks for button. Oke. Sebelum ke horizontal arrangement, kita selesaikan dulu di bagian horizontal arrangement 1. Di sini untuk background colornya saya kasih non biar dia nampak transparan. Untuk button 1 kita tadi bagian kembali ya. Untuk teksnya biar nampak saya kasih warna putih. Oke. Untuk bagian kedua button 2 sama warnanya putih untuk hurufnya. Oke, selesai sampai di sini untuk kembali dan berikut. Kemudian kita menuju horizontal arrangement. Untuk bagian horizontal arrangement di sini untuk button 3 saya kasih ya di bagian propertiesnya. Untuk background colornya non, kita pertebalkan hurufnya dengan mengklik font bold. Untuk ukurannya di sini saya kasih di sini 10. Untuk bagian height-nya 10. Untuk bagian daripada weight-nya adalah 40. Selanjutnya untuk bagian teksnya saya akan kasih di sini adalah beranda. Selanjutnya untuk teks colornya adalah putih. Oke. Kita atur di bagian arrangementnya biar nampak ya. Di sini untuk height-nya saya kasih ukuran 10. Dan untuk width-nya saya kasih ukuran 100. Untuk black colornya non saja. Kita atur align horizontalnya ke tengah, yaitu mengklik center. Selanjutnya untuk background colornya yang ini kita kasih ya, yang ini non. Untuk yang bagian buttonnya dikasih warna biru back colornya ya. Oke. Selanjutnya kita kembali ke horizontal arrangement yang pertama tadi. Kita kasih posisi di tengah. Oke. Untuk bagian horizontalnya ini untuk ukurannya kita kasih di sini. Untuk height-nya 10. Untuk weight-nya 100. Oke, kita atur bagian buttonnya lagi. Untuk height-nya adalah bagian persen kita kasih 10. Dan untuk weight-nya kita kasih di sini 100. Dan bukan 100 nih, 40. Oke, selanjutnya kita menuju ke button kedua, itu bagian berikutnya nanti. Untuk height-nya saya kasih sama, ukurannya adalah 10.
Untuk bagian white-nya saya kasih 40. Selesai untuk bagian data diri. Oke, biar nampak membedakan. Untuk nama itu label 1 tuh kita kasih warna teksnya, oke, merah saja. Selanjutnya tempat tanggal lahir, untuk warnanya dengan mengklik text color ya, kita kasih warna biru, masih merah. Kemudian mata pelajaran masih juga merah, biar dapat membedakannya. Oke, sebatas di sini. Selanjutnya kita atur bloknya. Untuk blok masih sama seperti yang screen 1 ya. Kita fokusnya pada yang butonnya saja. Kita klik button 1. Apabila diklik button 1, kita arahkan lagi ke kontrolnya. Dia akan membuka screen. Oke, karena button 1 tadi ini adalah kembali, jadi dia akan kembali dari screen 2, ini dia akan kembali ke screen 1. Selanjutnya kita ke arah ke button 2. Untuk button 2 kita buat aturan, apabila diklik dari button 2, di button 2 ini ada merupakan berikut, halaman berikutnya ya, kita atur kontrolnya. Ya, apabila diklik button 2, nantinya dia akan membuka halaman berikut ya, screen 3. Oke, selanjutnya kita kembali ke button 3. Button terakhir ini bagian 3. Apabila diklik button 3, oke, apabila diklik button 3, nantinya kita buka kontrolnya. Apabila diklik button 3, oke, apabila diklik button 3, apabila diklik button 3, button 3 ini akan mengarahkan ke beranda, jadi dia akan kembali ke screen 1. Duh, kebanyak ya saja. Kita lihat dulu, perhatikan banyak kali. Apa nih? Tadi salah tekan ya. Oke. Ya. Oke. Oke, sampai di sini untuk pengaturan blok daripada screen 2 dan pembuatan dari screen 2. Oke, kita lanjutkan pada pembuatan screen 3. Oke, kita lanjutkan ke pembuatan untuk screen 3. Untuk pada bagian screen 3 ini berisikan pekerjaan. Jadi di bagian screen kita atur dulu sama seperti screen 1 dan 2 ya. Jadi yang pertama kita membuat posisinya di tengah dulu. Selanjutnya kita akan menggantikan backgroundnya. Oke, di sini saya akan menggunakan warna ini untuk bagian yang ketiga. Selanjutnya kita atur
Untuk titelnya di sini pekerjaan. Oke, pekerjaan ya. Di sini saya akan menggunakan 3 buton. Jadi 3 buton ini seperti yang screen 2 tadi. Kita menuju dulu ke layoutnya dulu. Kita tarik di sini ada 2. Kita cek. Oke. Bukan. Kita hapus dulu yang ini. Oh. Oke, untuk yang kedua. Sudah. Selanjutnya kita kembali ke user interface untuk proses pengambilan buton. 1, 2, dan ini untuk yang ketiga pada horizontal arrangement 2. Selanjutnya di sini saya akan mencantum label text juga. Di sini. Oke, cukup. Baik, kita fokus untuk yang awal, yaitu pada label 1. Untuk label 1 di sini untuk teksnya untuk mengisi pekerjaan. Ini guru titik 2. Kita kasih di sini, pertebalkan hurufnya. Selanjutnya yang ini itu bagian teks for label yang ketiga. Ini pekerjaan ya. Pekerjaan. Oke. Di sekolah. Dan untuk yang ketiga ini di luar sekolah. Oke, kita pertebalkan hurufnya. Dan untuk ini nantinya sebagai spasi. Ini cukup bagian height-nya saya kasih 10. Untuk teksnya kita kosongkan. Oke. Baik, di sini kita lanjutkan untuk memberi warna. Oke. Kasih warna merah. Selanjutnya bagian label 2. Untuk label 2 ini bagian teksnya kita ganti. Jadi ini pekerjaan di sekolah sebagai guru mata pelajaran matematika. Kita pertebalkan hurufnya. Selanjutnya luar sekolah sebagai saya di luar sekolahnya sebagai oke, kita ambil saja petani saja ya, sebagai petani padi. Oke, kita pertebalkan hurufnya. Oke, yang ini enggak usah lah, untuk bagian ini enggak. Coba kita cek dulu di bagian screen 2. Oh ya, tidak dipertebalkan, jadi tak usah.
Untuk screen 3 juga tidak usah kita pertebalkan yang bagian isi-isinya. Oke, sudah untuk isian daripada screen 2. Selanjutnya kita mengatur bagian butonnya. Jadi yang pertama kita fokus ke horizontal arrangement 1. Untuk ukurannya ukuran height-nya kita kasih 10. Untuk wedge-nya kita kasih 100. Untuk background colornya non, posisinya kita posisikan di tengah nantinya. Selanjutnya untuk button 1, di sini untuk height-nya itu 10. Untuk wedge-nya bukan 100, 40 ya. 40. Selanjutnya kita kasih pertebalkan hurufnya nanti. Untuk background colornya warna biru saja. Selanjutnya di sini kita klik kembali. Nah, kita buka kembali. Selanjutnya di sini warnanya putih. Oke, selanjutnya bagian button 2. Untuk button 2. Untuk bagian button 2. Kita pertebalkan hurufnya dulu. Untuk height-nya kita kasih 10. Dan width-nya 40. Untuk teksnya kita ganti dengan berikut ya, cukup berikut. Di teks colornya warna putih. Kita lihat untuk background colornya warna biru. Oke. Untuk bagian horizontal 1 kita anggap selesai. Selanjutnya kita menuju ke horizontal arrangement 2. Mengatur untuk button 3. Untuk teks colornya warna putih. Untuk teksnya kita buat di sini beranda. Selanjutnya bagian wedge-nya kita kasih di sini 40. Dan untuk height-nya 10. Selanjutnya kita pertebalkan untuk background colornya warna biru. Oke, kita atur di bagian horizontalnya. Di sini bagian tengah. Untuk legend horizontalnya di tengah, legend vertikalnya di tengah. Background colornya non. Untuk height-nya 10. Dan width-nya adalah 100. Oke, sampai di sini untuk screen 2. Screen 3 di bagian pekerjaan ya. Di bagian pekerjaan. Jadi tinggal kita mengatur bloknya lagi. Untuk mengatur blok sama seperti screen 2, kita berpedoman pada butonnya saja. Untuk button 1, oke. Apabila diklik button 1, buat kontrolnya, dia akan kembali.
Oke. Apabila diklik button 1, dia akan kembali ke screen 2. Selanjutnya button 2 untuk button 2 ini adalah halaman berikutnya ya. Coba kontrolnya. Terus. Apabila diklik button 2, karena ini berada di screen 3, jadi kita membuat halaman berikutnya, tentu dia akan membuka screen yang keempat. Oke. Selanjutnya untuk button yang ketiga. Apabila diklik button 3, ini kita akan mengarahkan dia ke beranda. Oke, kalau beranda tentunya screen 1. Oke, cukup demikian untuk pembuatan daripada blog dan daripada screen 3. Baik, nantinya kita akan melanjutkan untuk ke screen berikutnya, yaitu screen 4. Ya, kita lanjutkan yaitu pembuatan daripada untuk screen 4 lagi. Untuk bagian screen 4 ini akan berisikan dengan riwayat pendidikan. Jadi bagian ini tentunya untuk cara untuk men-setting atau untuk langkah kerjanya akan sama ya, akan kita samakan yang seperti 1, 2, 3. Jadi kita arahkan yang pertamanya itu bagian properties di bagian screen 4-nya. Untuk alignment horizontalnya tetap dalam keadaan center. Kita buat sama center. Untuk selanjutnya background image-nya kita kasih background-nya oke. Ini di sini saya akan menggunakan yang ini. Oke, yang ini ya. Oke, yang ini saja. Selanjutnya terus ke bawah untuk screen dulu. Ini yang 4 kita ganti dengan riwayat riwayat pendidikan. Oke, riwayat pendidikan. Oke, sampai di sini. Selanjutnya kita akan mengisi di bagian screen 4 ini. Langkahnya sama. Kita mengarahkan ke layarnya dulu. Oke. 1, oke, 2. Kita posisikan. Waduh. Oke, kita hapuskan dulu. Oke, untuk bagian kedua. Selanjutnya untuk mengisikan di bagian ini kita ambil user interface-nya untuk button 1, button 2, oke. Selanjutnya button 3. Masih kita menggunakan cukup label saja ya. Untuk riwayat pendidikan ini saya akan mencantumkan cukup berapa sekolah saja. Cukup 2 sekolah yang pernah saya lalui ya. Yang lainnya kita anggap saja akan sama ya, tapi saya akan menggunakan ini saja, cukup 2 sekolah saja.
tingkatan daripada SMA dan juga tingkatan perkuliahan ya. Oke. Jadi kita fokus untuk yang pertama yaitu pada level 1. Untuk level 1 yang pertama kita pertebalkan. Level yang kedua yang 3 kita tebalkan, dan yang ini nantinya sebagai spasinya. Oke. Sebagai pemisahnya nantinya level kelima ya. Baik, kita menuju ke level ke-1, yaitu teks, bagian teks. Di sini kita buat riwayat pendidikan. SMA sederajat. Oke. Ya, di sini kita buat universitas. Untuk bagian level 3 kita ganti namanya dengan universitas. Bukan universitas tapi perkuliahan aja lah. Bukan perkuliahan tapi okelah, universitas aja lah. Oke, universitas saja. Oke, untuk SMA sederajatnya kita kasih warna teksnya merah. Untuk universitasnya juga kita ganti dengan warna merah. Sebagian isian daripada SMA sederajatnya di sini tidak dipertebalkan hurufnya. Oke, di sini saya ganti teksnya dengan Mantan Darat. Oke. Untuk universitasnya kita isikan dengan Oke. Oke. Untuk teks per level yang 5, level 5-nya kita kosongkan. Cuman ukurannya kita kasih untuk height-nya adalah 10 biar nampak dia agak terpisah. Oke, ada jaraknya ya. Oke, untuk settingan untuk yang ini, selanjutnya kita akan menyetim bagian horizontal arrangement. Untuk horizontal arrangement ini adalah 10. Untuk height-nya 10, untuk width-nya 100% ya. Untuk background color-nya non. Untuk legend horizontalnya 3, legend vertikalnya center ya, sama-sama center. Selanjutnya untuk button 1 kita pertebalkan hurufnya. Di sini kita kasih untuk height-nya adalah 10. Dan untuk width-nya juga kita kasih 40. Selanjutnya bagian ini bagian teksnya kita buat kembali. Dan untuk teks colornya putih. Untuk background colornya biru. Oke. Selanjutnya kita bagian ke button 2. Untuk button 2 ini kita pertebalkan hurufnya. Untuk height-nya adalah 10. Width-nya 100.
Oh, white-nya bukan 140 ya, 40. Selanjutnya teksnya saya akan cantumkan di sini, very good. Dan untuk teks colornya warna putih, backgroundnya biru. Oke, selanjutnya kita menuju button 3. Ini sudahkah diatur? Belum. Yang untuk horizontal arrangementnya dulu yang kita atur, posisikan di tengah semuanya. Untuk background colornya kita nonkan saja. Untuk otomat bagian di sini height-nya 10 dan bagian white-nya kita kasih 40. 100 ya. 100. Oke. Selanjutnya kita menuju buttonnya, button 3. Kita kasih pertebalkan untuk background colornya warna biru. Otomat hexnya adalah 10, white-nya kita kasih 40. Selanjutnya teksnya kita ganti dengan beranda. Oke, beranda. Teks colornya warna putih. Oke, sampai di sini dulu untuk pengaturan daripada screen 4 ini di bagian designnya. Selanjutnya kita mengatur di bagian bloknya. Untuk bagian blok ini hal sama yang kita kerjakan pada screen 1, 2, 3. Jadi bagian horizontal yang pertama itu button 1 ya. Bagian button 1, apabila diklik button 1 tadinya kembali ya, ini screen 4, nantinya kontrolnya ke arah screen 3. Screen 3 kita kasih di sini screen 3. Oke, selanjutnya button 2. Untuk button 2 apabila button 2 ini yang akan diklik, ini adalah untuk berikutnya. Jadi untuk berikutnya kontrolannya adalah sekarang 4 tentu ke arah 5 ya, membuka halaman screen 5. Selanjutnya yang ketiga, untuk bagian yang ketiga ini apabila diklik button 3, jadi kontrolnya ini kembali ke 1 karena dia ke beranda kembali. Oke, cukup demikian untuk pengaturan dari blok daripada screen 4. Mungkin kita akan mengerahkan lagi untuk pengaturan yang terakhir, yaitu bagian screen 5, yaitunya bagian kontak. Oke, kita lanjutkan lagi metodenya untuk mengatur bagian screen terakhir, itu screen kelima. Screen 5 ini berisi kontak ya, kontak. Jadi nantinya saya akan mencantumkan nomor HP dan juga saya akan mencantumkan juga email. Baik, untuk aturan ini bagian propertiesnya juga dulu yang kita arahkan. Yang pertama kita akan mengatur allegiance
horizontalnya center, kemudian untuk background image-nya oke, proses pencariannya. Oke, saya akan mencantumkan yang warna biru lagi. Oke, selanjutnya yang ke bawah masih ada untuk titelnya, untuk nama. Oke, untuk bagian titel atau nama sini saya ganti dengan kontak. Oke, untuk bagian isi di sini saya akan menggunakan pertamanya layout 1, horizontal. Masih tetap kita gunakan 2 dulu horizontal ya, arrangementnya ini. Untuk sebagai isinya di sini kita kembali ke user interface-nya. Saya akan menarik button. Ini adalah bagian terakhir, jadi bagian terakhir cuma yang ada kembali. Untuk halaman berikut tidak ada lagi, jadi cuma 2 untuk pedoman kita untuk buttonnya. Jadi yang pertama kembali, yang kedua adalah beranda. Jadi untuk bagian isinya tetap saya akan menggunakan label. Jadi di sini untuk labelnya kita cantumkan 5. Baik. Untuk label 1 langsung saja. Ini bagian propertiesnya. Untuk font boldnya kita aktifkan untuk mempertebalkan huruf. Height-nya tidak ada. Untuk bagian teksnya nomor handphone ya, nomor handphone. Oke, langsung saja. Untuk teks for label 2 ini kita cantumkan nomor HP-nya. Oke, selanjutnya untuk teks for level 3 atau level 3 itu kita pertebalkan dulu. Sudah pertebalkan, untuk height-nya tidak usah diatur, langsung saja bagian teksnya. Ini kita cantum email ya. Oke, masih ada teks, hapuskan, kita ulang email. Oke, email. Oke, untuk bagian dari label 4 atau teks for label 4, di sini saya akan mencantumkan email saya. ig.com ig.org ya. Oke. Ya. Oke. Untuk warnanya kita kasih warna merah, warna teks
untuk yang emailnya juga merah. Selanjutnya yang label 5 ini kita kosongkan. Untuk ukurannya saja yang kita atur di bagian height-nya adalah 10. Oke, selanjutnya kita mengatur bagian horizontal arrangement. Ini untuk ukurannya adalah 10. Untuk bagian height-nya 10, untuk bagian wedge-nya kita buat 100%. Oke. Untuk centernya tengah juga masih posisi di tengah. Untuk background colornya kita kosongkan. Oke. Selanjutnya kita menuju ke button 1. Kita pertebalkan untuk background colornya warna biru. Untuk ukuran height-nya 10. Untuk bagian wedge-nya ini adalah 40. Selanjutnya bagian teksnya, di sini kita buat kembali untuk teks colornya warna putih. Selesai. Selanjutnya kita selesaikan di bagian horizontal arrangement 2. Di sini untuk ukurannya 10 di bagian height-nya. Untuk bagian wedge-nya 100. Untuk background colornya non, align horizontalnya center, align vertikalnya juga center. Oke, selanjutnya kita atur di bagian button 2. Kita klik atau aktifkan font bold atau mempertebalkan hurufnya. Kemudian height-nya 10. Untuk weight-nya 40. Selanjutnya teks button ini ke beranda ya. Oke, untuk teks colornya white atau putih. Oke, ke background color warna biru. Oke, cukup demikian untuk settingan daripada designernya. Selanjutnya kita mengatur ke bagian blok. Untuk bagian blok ini, jadi kita pertamanya button 1 dulu. Apabila diklik button 1, jadi kontrolnya nanti akan membuka screen yang sebelumnya ya. Sebelumnya adalah screen 4. Selanjutnya untuk button 2 ini adalah beranda, yang mengarahkan ke beranda. Oke. Mana dia? Oke. Untuk bukan yang ini. Ini kita buang. Kita ulangi. Makin malam ini agak error ya.
Apabila diklik button 2 nanti dia akan mengarah, atau kontrolnya kita arahkan kembali ke beranda, berarti langsung ke screen 1. Oke, mungkin cukup demikian untuk proses pembuatan vlog dan desainer dari screen 5 ya. Jadi selanjutnya kita akan mencoba dengan cara nantinya kita akan kembali pada screen 1 di sini ya. Kita arahkan ke desainer. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi yang kita download, yaitu merupakan Meet A12 Companion. Kita akan membukanya, kita continue. Oke. Selanjutnya kita coba menghubungkan dan mencobanya. Oke, kita lakukan untuk connect AI Companion. Kita copy. Oke, kita arahkan kembali di aplikasinya. Lakukan proses penempelan, connect. Kita kembali lagi di sini dulu. Kita melihat prosesnya sudah berjalan apa belum. Ya, kita kembali. Ya, kita coba mengetes data diri. Ya, akan membuka di sini. Kita kembali, dia akan kembali ke beranda. Kita ulangi data diri. Ya, halaman berikutnya. Ya, jadi langsung ke pekerjaan ya. Oke, kita kembali. Ya. Selanjutnya kita kembali ke beranda. Oke. Selanjutnya di sini bagian pekerjaan. Oh ya. Oke, di sini nampaknya ada teks for beranda. Nanti saya akan memperbaikinya. Selanjutnya berikut. Ya, kita kembali ke beranda. Ke beranda. Oke. Kita ke kontak. Ya. Kita kembali. Ya, ke beranda lagi. Nah, oke, mungkin cukup demikian daripada tugas saya yang kali ini. Cukup demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.